Mungkin teman-teman bingung foto-foto apa saja yang bisa dijual di Shutterstock dan kategorinya itu ada apa aja. Karena memang jujur ada lebih dari 10, mungkin 12 kategori yang bisa teman-teman ikuti sesuai dengan kegemaran teman-teman semua. Saya berada di kategori secara general ya. Wedding yang menjadi primary job saya, kemudian travel dan makanan. Dimana wedding bisa jadi masuk ke holiday dan lain sebagainya. Cuman hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang 6 kategori Shutterstock bagian pertama. Insya Allah saya akan lanjutin ke bagian kedua, dan bagian selanjutnya tentang foto-foto apa saja yang bisa dijual di Shutterstock. Tetap ikuti video ini teman-teman, kita ketemu beberapa saat lagi. Halo, selamat sore. Saat ini Jogja sudah hampir setengah 6 sore. Jadi terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Nama saya Bima Aditya, teman-teman semua. Ada sebuah quote menarik sebelum saya memulai video kali ini. Jadi malah datangnya dari salah satu subscriber saya. Dia bilang begini, Mas tolong sampaikan ke teman-teman. Intinya ya, secara inti begini. Kalau teman-teman bisa motret bagus, maka silahkan, syukurilah. Tapi kalau teman-teman tidak bisa memotret bagus untuk sebuah foto, yang penting upload, yang penting kerja keras, yang penting disubmit. Karena tujuan Shutterstock dan keperluan foto-foto Shutterstock itu tujuannya berbeda dengan kita menjadi seorang profesional fotografer. Misalnya saya di wedding, maka fotonya benar-benar, foto weddingnya harus bagus, foto portraitnya harus bagus. Nah, Shutterstock ini berbeda, sama sekali berbeda. Karena itu, saya pernah upload di video sebelumnya, Shutterstock adalah business for everyone. Seperti itu ya teman-teman, kita akan lanjut sekarang kategori pertama, yang disebut dengan animal atau wildlife. Singkat cerita, saya punya seorang sahabat dulu, temen zaman kuliah, yang dia benar-benar orang asli Kalimantan. Hobinya adalah bird watching. Jadi dia bilang begini, Bim, kalau kamu suatu saat ke Kalimantan, saya akan ajak kamu untuk living on boat. Kita akan susur hutan, saya akan tunjukin langsung seperti apa orang hutan itu di tanah kelahiran saya. Jadi dia benar-benar bangga, dia bilang, Bim, ayo Bim, come to Borneo, dia bilang gitu. Saya akan tunjukin betapa indahnya Pulau Kalimantan itu. Nah, buat teman-teman yang suka memotret tentang wildlife atau hewan, ini ada satu kategori khusus yang bisa teman-teman kerjakan. Karena saya di sini bukan fokus di bidang animal and wildlife, cuman saya bisa sharing kepada teman-teman semua. Ada 2 foto saya yang sudah terjual. Yang pertama adalah foto hiu di dalam sebuah kolam hiu atau tangki penangkaran hiu di Singapura. Ini lebih tepatnya di akuarium sebenarnya. Jadi saya motret dari bawah, kebetulan saya pakai kamera handphone, dan sudah laku terjual. Foto kedua tentang animal wildlife adalah foto tentang show macan yang saya ambil di Bali Safari Marine Park. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ke Bali Safari Marine Park, pasti ada show gajah, ada show macan, ada show-show segala macam. Nah, salah satu show-nya adalah tentang macan. Sebenarnya bisa juga kategori ini masuk kategori yang lain, cuman secara spesifik karena ini ada si macan, ada si harimau, ada si kucing besar ini, maka teman-teman bisa memasukkan foto-foto semacam ini kepada animal atau wildlife. Kategori kedua yang bisa saya share adalah foto building and landmarks. Jadi kebetulan saya dulu sekolah di arsitektur ya, sehingga saya cukup dekat dengan dunia-dunia yang bersifat memotret bangunan. Mungkin tidak terlalu profesional ya, karena saya juga bukan seorang arsitek atau interior fotografer. Cuman yang saya bisa share di sini ada 2 foto yang bisa saya tunjukkan. Tentu masih ada beberapa foto yang lainnya. Pintu saya nutup sendiri karena angin ya. Jadi yang pertama ini adalah foto museum Benteng Vredenburg yang ada di Yogyakarta di titik 0 dekat Monumen Serangan Umum 1 Maret. Foto ini udah terjual. Dan khususnya kalau pada waktu momen-momen COVID begini nih, kan semua negara pada pemulihan turisme ya. Ini foto-foto tentang building and landmarks atau tempat-tempat wisata kayak gini, demand-nya cukup bagus. Lalu yang kedua adalah foto bangunan di Genting Highland di Malaysia. Jadi teman-teman bisa jalan ke sana naik bis tentunya ya, karena jauh dari Kuala Lumpur. Kemudian nanti pulang juga bisa naik bis. Saya waktu itu dari KL Sentral, bayarnya murah kok, cuma sekitar 30.000, 40.000-an gitu tiket bisnya, jadi sangat nyaman. Nah, foto ini udah laku terjual. Kategori berikutnya yang ketiga yang saya bisa share adalah healthcare and medical. Nah, ini teman-teman nih, yang berprofesi dokter, berprofesi sebagai perawat. Intinya semua teman-teman yang bekerja di bidang medical dan healthcare ini adalah sebuah privilege, karena teman-teman bisa jualan foto-foto semacam ini.
Ini saya tunjukin, ini adalah foto tangan keriput anak saya di mana dia habis main air. Kemudian tangannya keriput-keriput kayak dulu waktu kita masih kecil. Jadi foto-fotonya sangat seperti ini nih, demand-nya bagus, demand-nya selalu ada. Sampel kedua adalah tempat sampah di rumah sakit yang saya foto. Jadi kalau teman-teman bekerja di rumah sakit pasti tahu bahwa tempat sampah itu akan dibedakan medis dan non-medis. Saya nggak tahu ini judulnya tempat sampah apa, cuman sangat jelas karena tempat sampah ini ada di samping bed pasien atau yang biasa mereknya Paramount Bed ya. Ini sudah laku terjual. Lalu foto ketiga adalah foto giginya anak saya. Sudah laku terjual, dan alhamdulillah kemarin ada sahabat kita dari Medan juga, "Mas, aku ikut-ikutan nih motret giginya anakku," dia bilang gitu. Dan laku terjual 50 sen per download. Luar biasa, saya ucap syukur alhamdulillah bahwa apa yang saya sharing nambahin duit teman-teman semua. Kita masuk ke kategori keempat, food and drinks. Ini adalah foto kategori yang sangat saya sukai karena saya setiap hari bergerak di bidang kuliner, ada usaha coffee shop di Jogja. Jadi yang pertama ini adalah foto makanan seafood saya, jadi bubagam. Saya waktu itu motret di Hong Kong. Saya foto makan siang saya dan sudah laku terjual juga. Yang kedua foto putu. Nah, kue putu ini lewat depan rumah, saya beli Rp5.000. Kemudian saya foto dan waktu ini cepat loh, dia nggak sampai 3 hari udah sold alhamdulillah. Foto ketiga adalah foto nasi rames di warung makannya teman saya, namanya Geblek Pari. Jadi dia punya rumah makan di deket Bukit Menoreh ya, daerah Kulon Progo kalau nggak salah ya. Ini fotonya saya ambil dari atas dan alhamdulillah sudah laku terjual juga. Baik, kategori kelima adalah kategori interior. Nah, ini teman-teman yang suka motret ke cafe, coffee shop, yang senengannya motret-motret interior coffee segala macam, teman-teman bisa masuk ke ranah kategori ini. Yang pertama adalah foto hotel. Ini pada waktu itu saya nginep di daerah Sam Sui Po di Hong Kong ya. Jadi hotelnya bagus sekali, minimalis. Padahal ini foto ini tahun 2011 saya liburan dan baru terdownload kapan ya? Sekitar 3 bulan lalu. Bagus, liburannya udah selesai, foto-fotonya masih bisa laku terjual. Yang berikutnya adalah foto interior, sebenarnya adalah eksterior, cuman ya masih masuk lah interior eksterior. Ini adalah kafenya teman saya. Kafenya juga kebetulan sudah tutup, cuman alhamdulillah saya masih sempat memotret dan fotonya masih bisa menjadi sumber rezeki bagi saya, istri, dan anak-anak. Ini fotonya sequel ya teman-teman, nanti juga lihat foto keduanya habis ini. Ini fotonya tampak depan, jadi ada 4 kursi industrial, kemudian ada lapisan kayunya, begitu juga mejanya agak tinggi. Lalu foto ini masuk ke sequel yang berikutnya, dari samping. Dari depan laku, dari samping juga laku. Jadi teman-teman kalau motret interior, jangan ekspektasi seperti layaknya seorang interior fotografer, jangan. Teman-teman manfaatkan saja kemampuan dan peralatan yang teman-teman miliki. Ini kalau di-optimize jadi duit. Dan kategori terakhir, kategori ke-6 yang bisa saya share ke teman-teman semua ada holiday. Nah, ini saya suka sekali karena memang sesekali saya masih sering nulis tentang dunia traveling atau dunia perjalanan saya ketika saya memotret. Ini juga pada waktu itu lagi di Bali. Jadi kalau tadi habis show macan, show gajah, ini ada semacam dancer-dancer dari pengisi acaranya di sana. Ini ada orang ditandu, terus kemudian ada orang dengan pakaian-pakaian tradisional, menari segala macam. Ini temanya adalah holiday, teman-teman bisa masuk. Kemudian ini ada foto lampion. Pada waktu itu saya lagi di Hong Kong ya, winter season, motret portrait di sana. Biasanya Februari, karena ini saya di Februari awal ya, biasanya kan Februari pertengahan tuh ada Imlek. Jadi ini ada satu kuil namanya Wong Tai Sin Temple kalau nggak salah ya, di daerah mana ya, North Point kalau nggak salah. Itu lampion-lampionnya merah kuning udah dipasang semua. Jadi ini adalah temanya holiday. Biasanya foto-foto semacam ini terjualnya ketika mau musim dingin. Lalu foto ketiga, ini juga masih dari Bali Safari Marine Park. Terima kasih sekali Bali Safari Marine Park udah bisa ngasih hiburan ke saya dan anak-anak, istri. Termasuk juga foto-fotonya menghasilkan saya pundi-pundi juga yang bisa kasih makan ke istri dan anak-anak. Ini fotonya saya duduk di tengah ceritanya. Terus kelihatan ada orang dikasih kalung sama si gajah yang lagi show gajahnya. Saya juga waktu itu dikalungin bunga sih. Jadi foto-foto tema seperti ini bisa jadi sumber rezeki.
Nah, ini udah ada kategori ya, jadi saya harapin teman-teman mulai ada gambaran bahwa foto apapun sebenarnya bisa dijual. Teman-teman bisa motret sesuai dengan kesenangan teman-teman yang pada stuck nggak bisa liburan, tapi punya stok foto-foto liburan, silahkan masukin kategori holiday. Saya ingatkan kepada teman-teman, ada 2 additional info yang lazim. Sebenarnya ada beberapa ya, cuman artinya ada komersial, ada editorial. Kalau komersial, intinya nggak boleh ada muka orang, nggak boleh ada logo. Kalau misalnya muka orangnya tapi nggak kelihatan, silahkan coba komersial dulu. Kalau ditolak, masukin editorial. Nah, kalau misalnya ada muka orang, ada logo, perusahaan, ada brand, segala macam gitu, daripada repot-repot masukin komersial, harus minta rilis, model rilis, properti rilis, termasuk bangunan cagar budaya, teman-teman jadiin aja editorial. Kalau sudah editorial, nggak perlu model atau properti rilis sama sekali. Jadi, di sini kita bisa cari duit, bukan cari repot. Kalau teman-teman bisa masukin komersial, silakan masukin komersial. Kalau nggak bisa masukin komersial, maka masukin editorial. Sesederhana itu. Tetap berjuang teman-teman, ayo kita semangat, kita berburu dolar bareng-bareng, masukin dolar ke kantong kita di Indonesia. Teman-teman yang kepengen belajar lebih jauh, download ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Ini adalah buku perjalanan saya selama 3 tahun, memotret untuk Shutterstock dan mendulang dolar dari foto-foto yang bersifat sederhana. Jauh dari expertise saya sebagai seorang wedding and portrait photographer. Link downloadnya ada di bawah, ada voucher code khusus yang membeli lewat website saya, jadi teman-teman bisa manfaatin itu. Bisa dibeli juga lewat Android Store. Kalau teman-teman nggak punya credit card atau nggak punya PayPal, bisa email saya di bawah, nanti akan dibantu tim studio dengan melakukan transfer antar bank. Sekali lagi terima kasih sekali, sudah saatnya sholat maghrib. Kita ketemu di video berikutnya.